Waalaikumsalam. Tuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua DPW Partai Pandai Jawa Timur, Pak Jujur, Pak Raden. Terima kasih Pak, acaranya luar biasa sekali. Semoga kita semakin semangat saya nih Pak. Ibu Bendahara, Pak Sekretaris. Bendahara. Ya, Ibu Sekretaris, oh iya, Bendahara laki-laki Pak. Oh iya, Bendahara laki-laki luar biasa. Bendahara perempuan yang laki-laki ya, berarti banyak perempuan di Jawa Timur lebih banyak warga ya. Semua teman-teman yang gabung dan pengurusan DPD tingkat 2 se-Jawa Timur yang saya hormati. Hadir juga dari Jakarta Ibu Maya, beliau salah satu wakil ketua umum. Dan ada juga Pak Sekjen, Kolonel, Purnawirawan ya sekarang ya, kan sudah jadi tanggal 1 nih. Beliau Pak Rogan Nabi Utapulu, disingkat Corona. Kolonel Rogan Nabi Utapulu. Pas. Jadi ketemu Corona kesini Pak. Ada juga Wakil Sekjen Pandai, Mas Agus Topo, beliau pengacara. Hadir juga, nah ini orang dekat saya nih, ini suami istri ini orang dekat saya semua nih. Kayaknya kalau suaminya Wakil Sekjen, istrinya harus lebih tinggi lagi dikit. Karena dia tahu agenda saya, namanya Ibu Erita Pak. Ya, Ibu Erita dan Mas Lukman, ini salah satu ketua di DPP nanti. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya semangat dan begitu melihat Ketua DPD Surabaya, Bapak ini, wah tambah pede saya. Insya Allah suatu saat Bapak jadi wali kota Surabaya Pak. Amin. Amin. Pandai, Partai Negeri Daulat Indonesia. Dulu saya udah nggak berpolitik lagi. Kemudian saya pikir politik itu mahal, politik itu sikut-sikutan gitu Pak, materi. Tiba-tiba saya ditawarkan salah satu partai menjadi sekjen dengan dana 2 triliun. Pak, saya jadi tertarik Pak, jadi materi lagi saya itu. Ternyata begitu saya jadi sekjen di situ, nggak ada uangnya. Bahkan ketuanya nggak bisa ditelepon. Akhirnya saya bilang, kalau gini diusulin gimana cara usulinnya nih? Bagaimana kalau saya jadi ketua umum, ibu jadi sekjen saya? Marah dia Pak. Akhirnya kami diskusi sama adik saya dengan teman-teman semua, kita bikin partai yang nggak pakai uang itu, yang nggak kayak kita lihat beberapa konglomerat dari partai hanya ingin menjadi presiden, gitu. Pecah mereka. Ternyata ada beberapa yang berhasil lolos, ada juga nggak lolos Pak. Ada partai yang katanya anak mantan presiden banyak uangnya, begitu masuk tidak ada uangnya Pak. Jadi semua caleg harus berjuang sendiri. Akhirnya mereka nggak lolos menjadi partai yang punya fraksi di DPR RI. Ada beberapa. Nah di situ saya muncul berpikir, wah kalau begitu kita tiru, kita nanti akan kosong gitu. Makanya yuk kita contoh di Aceh itu ada partai namanya Partai Aceh ya. Tapi dia nggak ada pusatnya Pak. Nah, gimana caranya yang seperti disampaikan Bapak tadi, kita bangun orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang mampu, punya kemampuan, yang punya jaringan, yang nggak ada uang juga kita ajak Pak. Jadi jangan pandang itu orang yang nggak punya uang itu. Kadang-kadang uangnya sedikit tapi teman-temannya banyak Pak ya. Ada beberapa orang yang saya mandatkan jadi ketua DPW itu nggak punya uang. Tapi begitu saya bilang kamu harus punya jaringan gitu. Akhirnya dia ngobrol, punya jaringan. Akhirnya banyak yang minta jabatan itu gitu. Karena dia merasa mampu nggak punya dana, dikasih sama dia. Nah akhirnya yang berhasil itu kita nggak kasih hadiah umroh gratis atau nek, kita kasih dia jabatan yang lebih bermanfaat dan tinggi. Karena dia berhasil menemukan orang-orang yang bisa itu bergabung membesarkan partai gitu.
di Makassar itu supir Grab online aja itu. Dia kaget saya tiba-tiba, kamu jadi wakil ketua umum distrik Makassar gitu. Oh, dia kan supir Grab gitu. Ya mungkin itu adalah rezeki berpartai gitu. Tapi kalau ketika kamu mendapat jabatan itu, tiba-tiba yang diam-diam aja nggak membuka jaringan, ya kamu harus terseleksi lagi nanti gitu. Karena kita kan partai yang mandiri, berdikari. Jadi kalau memang tidak memiliki, tidak bergerak, nah ini salah satu ciri khas dari Partai Pantai. Partai ini didirikan kurang lebih belum setahun ya. Beberapa teman-teman minta, karena kita sudah mempunyai beberapa partai yang sudah punya badan hukum, tinggal berganti nama. Tapi teman-teman minta supaya walaupun pelan-pelan, walaupun sampai November tahun ini kita pelan-pelan maju. Di samping kita persiapan, saya khawatirnya nanti tiba-tiba gagal, kita nggak punya badan hukum, bapak-bapak sia-sia, malu aja kira-kira gitu. Tapi percayalah, itu sudah kita siapkan dan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tahun 2021 paling lambat November kita akan rampung semua, Pak. Amin. Masih kurang 8 provinsi saya. Sudah dapat, cuma betul-betul mencari orang yang, karena kayaknya perlu terpancing dulu deh. Mudah-mudahan berkah dari Jawa Timur ini bisa membuat daerah-daerah lain terpacu, Pak ya. Amin, amin. Jadi berdoa suatu saat kan nanti Pak Jujur ini bisa jadi menteri kan? Amin, amin, amin. Menteri sosial, wah keren. Ya. Tapi saya tertarik lihat Bapak punya ketua DPD Surabaya. Lebih keren dari wali kota Pak Dwi dulu, Pak. Bapak tentara dulu, Pak? Bukan? Anak singkong. Anak singkong. Walau anak singkong, kalau singkong itu bisa tumbuh di mana-mana. Di batu tumbuh, di air dia tumbuh, Pak ya. Aku ini hanya Anak Singkong. hanya Anak singkong. keren. Saya senang lagu Pandai ini dinyanyikan secara langsung oleh artis Surabaya, artis pandai kita. Sampai merinding, itu lagu yang ciptakan saya. Aku Indonesia. Dulu saya berpikir, kenapa ya Indonesia ini lagunya cuma satu ya, lagu kebangsaannya. Kita punya 270 juta penduduk, tapi kok lagu nggak bisa bikin kayak gitu. Minimal ada 7, boleh diganti-ganti gitu. Kita tetapkan sebagai lagu nasional yang bisa berulang-ulang, tapi tetap Indonesia Raya nomor utama. Belum ada, Pak? Iya, Kan nggak ada ya? belum ada. Lagu 17 Agustus juga cuma satu aja. Coklat udah mulai. Nah disitu saya mulai berkarya membuat lagu-lagu. Karena ada satu sifat pencipta dari Tuhan yang walaupun tidak sama. Jadi disebut kepada orang itu pencipta lagu. Padahal pencipta alam semesta Tuhan. Tapi ada jabatan itu namanya pencipta lagu. Nah itu dalam ekonomi kreatif, saya ngajak teman-teman yang punya bakat ini buat lagu. Bayangkan satu lagu kalau meledak itu bisa dapat miliaran per bulan dari RTP itu. Satu lagu. Indonesia termasuk yang punya editing itu dari Surabaya, namanya Pak almarhum Gomlo. Tahu ya, Pak? Hampir semua orang senang lagu Gomlo. Malam minggu pukul 7 aku apel di rumahmu, ya. Nanti kita lanjut di karaoke nanti. Kemudian kita harus bikin lambang yang lebih keren dari gambar-gambar yang lain partai di Indonesia. Nah, saya masih butuh minta koreksi gambar. Gambar ini adalah gambar kepala gajah, Pak. Saya jelaskan sedikit ya. Di samping saya buka untuk deklarasi ini, saya jelaskan sedikit nanti sampai visi misi partai kita. Gambar kepala gajah itu, kenapa hewan gajah kita pilih sebagai lambang partai kita? Biar 2024 kita bisa menendang hewan-hewan lainnya lebih kecil dari gajah. Setuju nggak? Setuju. Ya, harus yang gagah dong ya. Iya, lebih gede. Kenapa gajah? Gajah ini adalah hewan yang telinganya besar, banyak mendengar, mulutnya kecil, sedikit berbicara, tidak pandai tapi terus mau belajar. Ada bulatan bulat, matahari terang. Warna hijau itu adalah bintang yang berkibar di langit. Kalau partai-partai ini kan di Jawa Timur ada hijau-hijaunya dikit kan, tinggal rebutan aja.
warna TNI atau TNU ya Pak? Mereka buaya, Pak. Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nahdlatul Ulama. Gambar Kalau buaya. warna biru itu warna bukan birunya cintaku. Kalau kita ingat di otak kiri atau kanan kita itu, lihat warna itu warna blau gitu. Kan ada baju. Nanti baju kita ini boleh putih yang kebiru-biruan nanti Pak. Supaya nggak sulit-sulit gitu. Kemudian ada Padik Kapas Partai Negeri. Ya kita ingat Pengadilan Negeri, SMA Negeri gitu. Sehingga mudah orang ngajaknya gitu. Partai Negeri gitu. Atau Partai Gajah. Ini kan Partai Benteng kan. PDIP dan contohnya itu. Setelah saya susun, kalau kita pakai pandai itu target suksesnya 80%. Udah di atas rata-rata sih. Tapi pasti lolos parlementer nanti. Kalau pakai Partai Negeri Daulat Indonesia, insya Allah 100%. Amin. 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 Kemudian kita membuat anggaran dasarnya. Visinya berserikat menuju Indonesia berdaulat. Ini kita berserikat berkumpul yang menuju kedaulatan. Memang sekarang ini judulnya aja kita negara demokrasi, tapi negara kita ini saat ini hanya milik orang-orang yang berkuasa atas partainya. Nah, kenapa dulu waktu zaman PDIP dulu pasca PDIP ke PDIP Perjuangan itu kan banyak tukang beca, banyak tukang ojek yang jadi anggota dewan, orang-orang gitu. Kalau hari ini kita misalnya tidak 1000, cuma ada 100 orang, gak usah malu. Saya yakin yang hadir hari-hari ini bukan lagi orang-orang yang kita memang kondisi ini banyak pengangguran, banyak dicopot, tapi enggak. Yang hadir sini ada orang-orang yang punya martabat, yang punya harapan ke depan. Dan insya Allah jika Allah mengizinkan partai ini jadi pemenang pemilu nanti masuk di 5 besar. Amin. Kita akan punya satu wadah, tidak hanya jabatan, tapi kita bisa menitipkan anak-anak cucu-cucu kita, menitipkan Indonesia tanpa harus bayar-bayar gitu. Karena partai itu adalah jaringan kekuasaan dan keuangan. Nah, tinggal bagaimana kita niatnya bagaimana, dengan cara-cara halal atau dengan tidak cara-cara halal. Kan kira-kira gitu. Yang mudah-mudahan nanti kita semua nanti kalau sukses dari mata duitan. Yang jadi anggota dewan yang fokus aja di dewan. Benar. Yang jadi pengusaha jangan lolos jadi anggota dewan oleh pandai, nyari pengusaha yang dari luar ya Pak ya. Harusnya yang dibina adalah pengusaha-pengusaha yang membantu partai kita. Jangan jadi partai yang terbanyak ditangkap KPK. Itu banyak terjadi saat ini. Ini harus ada perubahan karena masyarakat sangat menunggu itu. Nah, makanya momentum saat ini, ketika masyarakat melihat momentum partai Omnibus Law, orang tidak tertarik, kita manfaatkan. Bagaimana guru-guru tertarik, kita semua tertarik. Nah, di Makassar saya minta dibalik, keterwakilan perempuan yang 30% dibalik. Kalau bikin khusus Makassar ya, saya nggak bilang Jawa Timur nih Pak. Saya minta keterwakilan perempuan 70%, laki-laki yang 30%. Mampu nggak gitu? Kan keren tuh. Tiba-tiba ibu-ibu tahu ada partai kita nih, perempuannya 70%, laki-laki 30%. Insya Allah, mudah-mudahan 70% perempuan itu yang ikut minimal 2/3-nya suaminya pasti ikut ibunya. Mudah-mudahan gitu. Masalah pembiayaan partai. Nah, ini agak berat nih. Ada di Jawa Tengah, mereka tiba-tiba masuk partai, tiba-tiba kirim ambulans. Wah, bingung saya mengirim ambulans ya Pak. Tapi mau ngomongnya apa gitu. Dan pas saya lihat siapa yang mau rekomendasi itu. Kalau mau yang rekomendasi itu adalah Bu Maya Sopa ini. Selalu ambulansnya di Bu Maya saya bilang gitu. Mungkin orang nyari ke dia dong kan. Pokoknya kok dilemparkan ke saya, mungkin suruh masuk dia tuh. Nah, tapi Bu Maya ini tegas gitu. Kalian harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu. Ya kalau 500 kabupaten minta satu ambulan ya kita gak ada duit tuh 500. Iya. Ya kan? Tapi jangan khawatir, kita harus mulai mendidik masyarakat tanpa dengan duit. Yakinkan aja Pak. Yakinkan pelan-pelan gitu. Dan dimanapun kita masuk partai pasti kita keluar uang. Saya udah beberapa kali pindah partai, tapi belum pernah dapat jabatan legislatif.
Karena begitu kita pindah partai, kita jadi orang paling buncit, paling belakang. Dan jangan GR akan jadi anggota dewan. Masih ada saingan yang sudah lagi incumbent masih ada. Jadi jalan satu-satunya untuk maju adalah bagaimana maksimal dan fokus membesarkan partai baru supaya kita menjadi orang yang pertama dulu, Pak. Saya yakin kalau partai ini membawa warna perubahan, terutama kesederhanaan, itu penting. Kenapa Prabowo kemarin tidak bisa mengalahkan Jokowi? Karena dia nggak bisa lebih sederhana dari Jokowi, makanya kalah. Gitu. Makanya jangan kaget kalau presiden kita kok yang begini ya, gitu. Nggak bisa. Karena memang 2013 survei KTP dia calon presiden paling tinggi saya 26%. Jokowi cuma 16%, Pak. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oh, ya. Tapi karena saya nggak dicalonkan, yang bercalonkan cuma waktu itu rencana Abu Rizal, Jokowi dan Pak Prabowo. 3. Nah itu sim kepala ya, otomatis. Jadi mungkin bapak ini saat ini duduk, nanti kita simpan dokumentasinya. Tapi tidak tahu 5-7 tahun kemudian kan, sebetulnya udah jadi Bupati Malang, jadi Bupati Jember kan. Amin. Amin. Atau ibu-ibu jadi istri gubernur Jawa Timur. Atau jangan istri kedua, Pak ya? Enggak apa-apa, istri kedua enggak apa-apa, yang penting ada izin pertama. Ya, kalau istri kedua orang nggak ngantuk, Pak. Jadi semangat. Semangat. Ibu-ibunya pulang ya, enggak, mudah-mudahan enggak pulang. Nah, kemudian misinya berserikat itu saya tafsirkan dengan bersama, sejahtera, mandiri, keadilan yang berketuhanan. Hampir sama semua lah. Nah, saran saya buat DPD tingkat 2 ranting itu nanti dibuat program yang gratisan itu, bikin keamanan dan kebersihan kampung aja dulu. Jadi Bapak kader itu adalah orang yang mau menjaga RT atau kampungnya, Pak. Ya kalau dapat 15 orang kita ganti-gantian aja 5 orang ketiga hari. Nanti insya Allah akan diikuti orang itu, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada rezekinya lebih bagus, ya pada saat ada zakat-zakatnya kemana-mana ya tinggal selipkan aja nama kita. Semangat pandai itu ada gitu, Pak. Saya belum ke orang-orang kaya, saya nggak bilang tolong cari uang untuk partai kita, nggak bilang. Saya bilang masih banyak orang-orang yang tidak mati, yang masih bisa makan, tapi dia masih bisa menyempatkan waktunya untuk gabung dan punya semangat. Bagaimana keanggotaannya? Oh, kayak masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sama juga masuk pandai cukup mengatakan aku masuk pandai gitu. Suatu saat ketua umumnya atau ketuanya nggak bagus, sombong atau nggak peduli, cuek, aku keluar pandai, nggak ada masalah. Jadi itu pengikatan hubungan batin kita ke situ aja sementara. Tetap dipersiapkan mungkin dari anggota. Boleh disusun ke anggotanya dengan misalnya Malang mulai NRP 1 kan. Silakan buat sehingga punya target. Nanti juga kalau partai-partai lain itu untuk menjadi caleg minimal punya 6.000 KTP itu, Pak. Iya. Rata-rata saya lihat partai-partai modern saat ini. Jadi itu udah mulai kelihatan siapa saja yang bisa jadi anggota dewan. Nah kalau misalnya yang punya kemampuan cuma di DPRD Malang, ya ambil aja Malang, Pak. Malang atau Jember gitu. Gak usah kita baru-baru tiba-tiba mau ngambil DPR RI. Kalau Pak Rogan ini nggak usah jadi anggota dewan, jadi menteri juga. Amin. Ini makanya wajah-wajah menteri, Pak. Ini saya Pak Rogan ini walaupun pakai berbeda selera sama Pak. Sama-sama pernah punya pacar artis, Pak. Ini pacarnya Eni Beatrix, Bom Seks Indonesia tuh. Ini Pak Rogan itu, Pak. Waktu dia pangkat ke SMA 6, gagah sekali beliau ini, Pak. Masih kelihatan gantengnya ya, Pak. Nah, jadi itu aja mungkin dari saya. Belum saya kepotong tadi berserikat ya, Berserikat. mandiri, yaitu saya rasa udah bisa dijabarkan teman-teman masing-masing gitu. Nah di grup saya itu saya sering gambar yang anak kecil yang Memanjat. itu. Jadi jangan dipandang enteng gitu. Gak usah ini langkah pertama ini menentukan langkah akan kita tinggalkan nanti akan maju gitu. Pokoknya saat ini orang-orang yang maju di depan dulu adalah orang yang pernah
pernah muda, pernah baru memulai gitu, mereka maju gitu. Nah kalau Jawa Timurnya saya senang Jawa Timur, karena adik saya dapat suami orang Jawa Timur, orang Madura, orang Sumeneb. Nah adik saya pernah dinas di Jawa Timur gitu. Kemudian saya salut juga ini menjadi provinsi yang paling cepat juga Jawa Timur. Tiba-tiba masa ditanya Pak, kamu bisa hadir? Ya pasti hadir lah saya. Masa ketua umum gak hadir? Deklarasi kan Pak, Mbak Maya yang nanya gitu kan. Dan Mbak Maya ini orang, saya ucapin terima kasih buat Mbak Maya ini. Dia nih orangnya asik sekali Pak. Kalau nggak ada Bu Maya ini hilang di partai kita. Makanya Bu Maya ini, kalau perlu Pak tiketnya dibayarin gitu. Atau saya ini yang ganti tiketnya. Luar biasa gitu. Saya kemarin dari Lubang Gai pindah ke Makassar, Jawa Timur gitu. Tapi saya yakin lah, semangat hari ini menentukan apa yang terjadi Amin. beberapa waktu yang akan datang. Amin. Jawa Timur ini orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, berani-berani Pak. Orang bilang orang Sulawesi lebih berani, saya rasa orang Jawa Timur yang berani. Tapi jarang berantem. Saya berantem sama orang Jawa Timur cuma sama Ahmad Dhani aja Pak sekali. Tapi kalau ribut sama orang Jawa Timur cukup baca doa Pak. Ya Allah, semoga Ahmad Dhani menjadi Ahmad Damai. Damai kayak. Hampir semua nama Dhani musuh semua sama saya. Saya doanya sama. Nia Dhani juga sama. Nia Dhani. Tapi akhirnya jadi niat damai di hati. Selamat sore Ibu. Nah, jadi tidak usah minder dengan partai-partai besar. Saya pernah berada di partai-partai besar itu pernah. Sama aja. Yang udah anggota DPR komisi takut sekali sama ketua umum, takut dipecat. Nah nanti kalau kalian ini nggak usah takut-takut lagi, nggak usah lagi hormat-hormat banget ya. Kalau sopan itu tata krama kita ya, nggak usah takut dipecat. Kita harus tunjukkan jiwa pandai itu ada gitu. Jadi siapa yang berkualitas buat rakyat dia lebih hebat. Kalau sebagai ketua umum terus hanya minta setoran, hanya minta itu, akhirnya nanti kan terjadi kayak Demokrat. Iya. Ketua umumnya datang masuk kamar, minta setoran, kan begitu. Iya. Ya mau ngobrol-ngobrol, akhirnya terjadi perlawanan kan. Jadi udah anggap partai itu adalah ini partai kan tanpa ada perkumpulan dari bapak-bapak kesepakatan, tanpa ada semangat ikatan itu nggak mungkin jadi partai Pak, nggak mungkin. Nah dulu sudah terjadi akhirnya orang takut nanti kalau saya nggak jadi kembalikan ke anak saya, saudara saya. Gitu. Makanya jabatan ketua umum partai itu hanya boleh 2 periode aja Pak, nggak usah lebih. Walaupun diajarin barat nanti bikin partai 10 orang aja pendirinya. Nanti dibuat kalau nggak ada SK sekjen 2 orang, pilih orangnya ya. Kayak PKB kan, yang dipilih jadi sekjennya kan orang bukan orang yang terkenal banget, tapi orang yang bisa diatur sama ketua PKB kan kira-kira seperti itu. Ini bahasa saya buat kita dia. Ini contohnya buat semangat buat teman-teman semua. Dan insya Allah kita akan ajarin trik-triknya nanti kalau kita lolos di verifikasi KPU, nanti kita caranya gimana harus minimal 1 kabupaten itu kita punya 1 praksi. Nah disitu udah mulai merekrut teman-teman yang mungkin anak-anak pengusaha lumbung, yang polos-polos itu, pengusaha apa kan Pak, yang ingin anaknya maju, kita arahkan aja. Nah disini saya mulai mengajak teman-teman jangan merangkap jadi pengusaha, jadi anggota dewan juga, jadi apa semua, jangan rakus gitu. Gimana caranya itu? Kalau di Malaysia itu saya berhasil gitu. Jadi ada orang karena saking enaknya ambil bisnis dia nggak mau jadi anggota dewan. Ada juga orang yang saking enaknya jadi anggota dewan dia nggak mau berbisnis Pak. Itu Malaysia. Nah kembali daripada itu media sosial tolong diaktifkan. Karena saya membesarkan itu dengan media sosial. Saya cari beberapa orang yang cerdas yang bisa memberi nasihat kepada saya gimana caranya. Dan nanti kalau sudah lolos kan bisa. Misalnya kritik partai-partai yang misalnya kritik apa gitu, nanti otomatis yang lawannya yang nggak suka kan ikut target kita gitu. Tapi tanamkan mana bahwa partai kita partai baru bukan partai cukong-cukongan, bukan partai untuk mendukung salah satu calon presiden apa aja. Kita harus menjadi partai
yang membela atau menjadi keterwakilan rakyat. Partai yang nyaman, yang gaul gitu. Gak sombong, nanti kalau udah jadi Pak Jun tiba-tiba jadi menteri kan nanti kan luar biasa. Banyak teman-teman saya yang sekarang jadi menteri, jadi apa dulu dia enggak, tapi hanya modal pergaulan. Ya katanya yang paling baik dengan ketua umum yang bisa jadi menteri. Katanya sih. Atau yang bisa bayar 100 miliar kalau kan. Yang sampai terjadi hal seperti itu, tapi yang terbaik yang berjuang buat partai nggak masalah. Kalau misalnya yang membangun partai itu betul-betul sampai saat ini semua partai sih begitu. Yang rajanya ada juga punya pengaruhnya besar. Cuman tetap sistem kepartaian kita oligarki, tetap dinasti politik masih terjadi. Mudah-mudahan Pandai bukan menjadi partai seperti itu. Amin. Kalau terjadi seperti itu, muncul saya lah suatu saat bahwa kita ini pembohong. Bukan ketua umum ini pembohong, kita punya diri masing-masing gitu. Enak yang supaya, dan saya yakin Allah akan selalu melindungi dan bersama kita kalau dengan niat yang baik gitu. Amin. Amin. Cocok nggak seorang muda ngomong kayak gini? Jadi lagi nikah Pak, doain Pak ya. Nikah di mana? Di Surabaya? Di Jember. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya senang banget menjadi bagian keluarga ini. Mudah-mudahan ini kita tidak hanya sebagai ikatan partai, tapi ikatan bisnis, ikatan apa ya, solidaritas kemanusiaan. Ada bencana kita tetap dibuat kegiatan sosial. Nanti DPD NTT, tolong Pak ya. Iya. Iya. Walaupun nyumbang cuma 50.000 nggak masalah. Iya, siap. Dan itu NTT betul-betul hancur banget. Benar. Nggak disangka ya. Gitu. Baik. Karena kita pikir dia tandus kering. Tapi giliran hujan itu mah itu menurut wakil ketua dari sana. Longsor. Hilman, gitu. Anginnya dari semua dari Iya. laut, dari Siap. sampai ratusan orang yang meninggal. Mudah-mudahan Surabaya dan rakyatnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari mara bencana dan Amin. dibukakan semua jalan sukses buat warga Pandai. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu pidatonya. Sekarang saya deklarasikan bersama dengan Bapak. Mari Pak. Di sini aja kita gabung. Mari. Kita berdiri ya. Kita agak merapat di sini. Bismillahirrahmanirrahim.